Terciduk satu bukti lagi, kuping. Pergi Cianjur nampak. Bekas dijahit. Kini semua bukti sudah lengkap. Karena ciri-cirinya sudah mendekati ini. Bertato, anggota geng motor. Baiklah, kembali lagi di channel saya, Iyo Channel. Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Peggy Setiawan alias Peron setelah buron selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Setelah menjalani pemeriksaan, Peggy pun ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga telah melimpahkan berkas perkara Peggy ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis tanggal 20 bulan Juni 2024 kemarin. Oke ya, jadi gue fokus membahas sentil-sentil banyak Najwa sama kasus Vina. Jadi kasus Vina ini udah sampai di tahap Polri seperti mengakui bahwasannya saksi-saksi yang ada di persidangan 2016 pada waktu itu diiming-imingi duit. Jadi sudah pasti yang kita tunggu-tunggu adalah Bapak Rudi untuk ditangkap. Oke? Ya, netizen kalian tidak boleh lemas apalagi lunglai. Kalian harus terus gaspol ya, gaspol gitu. Oke? Semangat keadilan. Jebloskan kembali untuk kedua kalinya. Tega kali, Pak. Tega kali hukum ini. Kemudian saya dibilang meresahkan. Saya tuh nggak meresahkan, butuh keadilan. Periksalah orang-orang yang dari awalnya, ya kan? Seperti itu aja kok. Sampai saat ini Kapolri juga saya belum ada dengar kata-katanya untuk membela rakyat-rakyat kecil ini. Ya Pak ya. Coba Pak. Ya, DPO yang sebenarnya orang yang menaruh Vina di yang namanya jembatan, ya kan, itu ada CCTV terutama. Kemudian orang-orang terdekat Vina berkeliaran, ya, termasuk kakaknya sekarang ini menggunakan Facebooknya, katanya ponselnya ada di tangan polisi. Kok bisa kakaknya sekarang menggantikan yang namanya akunnya Vina, ya kan? Ini udah direkayasa sedemikian rupa. Ini untuk menjebloskan Saka untuk kedua kalinya. Alasannya apa? Dibilang selalu memberikan keterangan palsu. Jelas-jelas kok di televisi swasta kemarin diwawancara yang namanya Saka. Benar-benar ini seharusnya Pak, tangkap Mel-Mel ya, tangkaplah AF, yaitu yang seharusnya Pak. Bukan orang yang udah ini Liga Akbar, ya, terus kemudian yang namanya Saka, Peggy Setiawan kalian korbankan. Orang-orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa dipaksa. Yang lebih lucu lagi Pak, pada tahun reka ulang 2016 lalu ya, mereka itu dipaksa untuk memperagakan perbuatan mereka yang tidak pernah mereka lakukan gitu. Bagaimana kakunya Pak? Bukan otak mereka, karena dipandu, dibuatkan skenario gitu kan. Coba ambillah pada diri Bapak sendiri, seandainya Bapak tidak melakukannya, apa disuruh meragakan, bagaimana kakunya Pak? Di mana letak keadilan rakyat Indonesia? Saat ini juga Saka disuruh ditangkap, dipenjarakan untuk kedua kalinya. Besok Liga Akbar. Ya kan, sekarang Liga Akbar kan. Nah, dengan narasi bilang kalau yang namanya saksi-saksi seperti Liga Akbar, seperti yang namanya Saka, itu orang dibayar. Kalau memang dibayar, nggak mungkin orang tuanya miskin terus seperti itu, ya kan? Buktinya mana? Yang seharusnya diperiksa orang-orang yang ngomong itu, orang-orang yang ngomong itu loh Pak. Kalau orang-orang berteriak bilang kalau Saka dan Liga Akbar itu dibayar untuk memberikan kesaksian palsu, coba ya orang yang ngomong itu dulu diperiksa, ya. Dibilang kita meresahkan. Bagi saya sih, kenapa kalau kalian bukan pelakunya, kenapa kalian resah? Saya kan minta dimulai dari itu aja kok. Ya kan, jangan memberikan, cobalah jujur supaya rakyat ini tenang, lega ya. Untuk Bapak Ibtu Rudiana, coba buka seadanya Pak, minta perlindungan kepada Bapak Presiden atau di lembaga ini baru betul.
Ya, asalkan Bapak itu bicara dengan tegas, dengan apa adanya, ya kronologinya seperti apa, ya coba lah Pak. CCTV berikan sama orang-orang. Itu orang-orang ya sekarang memberikan, kemarin itu memberikan keterangan bahwa mereka tidak tahu apa-apa, dipanggil dari warung agar memberikan keterangan karena dekat sama Vina dan ini. Kemudian mereka juga yang diintimidasi. Lalu sekarang bilang mereka memberikan keterangan palsu. Nah, yang sebenarnya yang palsu yang mana? Coba. Apakah Bapak Ibtu Rudiana memanggil yang namanya Liga Akbar agar mengakui bahwa ini begini? Terus kemudian setelah diwawancara di televisi, Liga Akbar mengatakan sebenarnya dibilang mereka ini memberikan keterangan palsu. Kok banyak yang banyak yang rusuh ketika ada orang seperti Saka, seperti yang namanya Liga Akbar mengangkat pembicaraan bahwa si A yang menyuruh, yang seperti sini udah hampir loh itu kemarin. Kok tiba-tiba jadi mereka yang ditangkap kembali gitu? Pertanyaan saya, ada apa ini? Permainan apa lagi ini? Ya, ada apa ini Pak? Permainan apa lagi? Indonesia butuh keadilan, butuh kejujuran Bapak. Itu yang perlu diangkat. Kenapa dipenjarakan kembali kedua orang ini? Jadi Bu Widya di sini minta keadilan untuk Peggy Setiawan atau Peggy Kuli. Ada apa ini? Ada permainan apa di balik semua ini? Kenapa Saka Tatal mau ditangkap untuk yang kedua kalinya? Padahal dia adalah saksi kunci. Kenapa saksi Melmel, Linda, dan Aep tidak ditangkap? Karena telah memberikan kesaksian palsu. Satu persatu kalian pasti akan dipermalukan oleh sang semesta. Itu yang saya ucapkan dari awal ketika peristiwa ini bergulir. Setelah terbongkar satu persatu, saya bicara seperti itu bukannya mau gimana-gimana dan bukannya berasa gimana-gimana, tapi itu udah siklus yang pasti, rumusan yang pasti dari alam semesta. Akibat ulah-ulah kalian kan, udah jelas. Kalian ingin memanipulasi kebenaran. Kalian ingin memanipulasi hukum. Dan semua yang kalian manipulasi itu dengan uang. Makanya semesta nggak bisa kalian manipulasi. Satu persatu dari kalian pasti dipermalukan oleh semesta ini. Berasa kan? Yang pertama, salah satu dayang-dayangnya ternyata punya status TSK. Masih tersangkut masalah hukum. Berikutnya terbongkar, tahuan, ya kan? Tapi masih bisa ngelak. Masih bisa memanipulasi hukum dengan uang. Gak apa-apa, lanjutin terus. Dayang-dayang berikutnya baru aja kan berstatus TSK. Orang kok bisa terobsesi banget ya dengan gelar-gelar, dengan ya sesuatu yang palsu. Terus dayang-dayang yang satu lagi akhirnya setelah dicari kemana-mana, ketangkep juga kan, dan sedang menjalani resiko yang sudah dia lakukan. Terbukti kan? Satu persatu kalian akan dipermalukan. Nah, ini kurang beberapa lagi nih. Gak apa-apa. Silahkan menikmati dulu apa yang bisa kalian nikmati. Ingat, kalian manipulasi itu semua dengan uang. Emang semesta ini gak akan menjawab langsung, tapi satu persatu, perlahan-lahan, kalian pasti dipermalukan. Dan kebenaran pasti akan terungkap. Mau coba lagi? Silakan. Silakan coba terus. Ingat ya, sekali lagi ya, yang kalian lawan bukan saya.
Yang kalian lawan adalah sang semesta ini. Itu yang kalian lawan. Jadi pelan-pelan kebenaran semuanya akan terungkap di dalam kasus Vina ini. Semua dimanipulasi karena uang. Semesta akan mengungkap semuanya. Jadi kita tinggal tunggu waktu saja. Siapa dalang dibalik dari kasus Vina Cirebon ini. Sekian, terima kasih.